Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di modul kali ini saya akan menjelaskan bagaimana analisis konfigurasi sebuah internet. Maka langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan untuk modul 6 yaitu tentang Network Address Translation atau NAT. Di mana di dasar teori, NAT adalah sebuah sistem yang dipakai untuk menggabungkan lebih dari satu komputer untuk dihubungkan ke dalam jaringan internet hanya dengan memakai sebuah alamat IP, sehingga setiap komputer yang ada di dalam NAT pada saat berselancar di internet maka akan terlihat mempunyai alamat IP yang sama apabila dilacak. Dengan kata lain, suatu alamat IP pada jaringan lokal maka akan terlebih dahulu ditranslasikan oleh NAT untuk bisa mengakses IP publik pada jaringan komputer. Sebelum proses translasi tersebut, maka para pengguna tidak bisa menghubungkan ke internet. Konfigurasi NAT digunakan untuk mentranslasikan IP lokal ke IP global atau sebaliknya. Itu tadi pengertian dari NAT. Dan untuk cara kerja dari NAT, ketika menggunakan NAT, seorang klien bisa terhubung dengan internet dengan melalui proses-proses sebagai berikut. Pertama, NAT menerima permintaan dari klien yang berupa paket data yang ditunjukkan untuk sebuah server remote di internet. NAT kemudian akan mencatat alamat IP klien, kemudian menyimpannya ke dalam tabel translasi alamat. Selanjutnya, alamat IP komputer klien tersebut akan diubah oleh NAT menjadi nomor IP NAT. Lalu, NAT lah yang akan melakukan permintaan kepada server. Server selanjutnya akan merespon permintaan tersebut melalui sudut pandang server yang terlihat adalah alamat IP NAT, bukan alamat IP klien yang meminta data tersangkutan. NAT menerima respon dari server, kemudian melanjutkannya dengan mengirimkan ke alamat IP klien yang bersangkutan. Keempat tahap tersebut terjadi secara berulang-ulang sehingga meskipun klien komputer tidak mempunyai alamat IP publik akan tetapi tetap bisa mengakses internet. Untuk fungsi dari NAT adalah meminimalisir adanya duplikasi alamat IP dalam jaringan, melakukan penghematan terhadap IP legal yang disediakan oleh Internet atau ISP (Internet Service Provider). Saat terjadi perubahan jaringan, menghindari proses pengalamatan kembali, melakukan peningkatan terhadap keamanan sebuah jaringan, menambahkan fleksibilitas untuk terhubung dengan jaringan internet, dibandingkan dengan aplikasi alternatif seperti proxy. Pengguna NAT dapat berbagi fleksibilitas dan performa yang lebih baik. Walaupun begitu, di balik semua fungsi dan juga kelebihannya, sebenarnya terdapat juga beberapa kurangan yang harus dirasakan oleh pengguna NAT, seperti misalnya mengalami delay switching pada saat proses translasi, kehilangan kemampuan untuk melacak IP end-to-end, dan juga terdapat beberapa aplikasi yang menolak bekerja ketika menggunakan NAT. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis konfigurasi jaringan internet dari Internet Server Provider atau ISP sampai ke pengguna sehingga pengguna dapat memakai internet dari provider tersebut. Pada kesempatan kali ini, menggunakan ISP pada provider seluler, ISP itu sendiri merupakan Internet Service Provider atau juga penyelenggara jasa internet atau PG. Suatu rekana atau produsen yang memberikan suatu jasa layanan akses internet atau juga media komunikasi serta informasi berbasis online, dan untuk provider
seluler ini merupakan ISP yang paling banyak digunakan oleh masyarakat, yang mana seluruh provider saat ini sudah menyediakan jasa ISP berbasis kuota internet yang digunakan pada ponsel, dan yang selalu analisa di sini yaitu provider jaringan Telkomsel. Pada Telkomsel akan sampai ke pengguna ada beberapa proses. Pengguna internet dari provider Telkomsel. Jadi Telkomsel menggunakan satu tower di beberapa daerah. Tower tersebut merupakan titik pusat sinyal dari Telkomsel itu sendiri. Telkomsel saat ini memiliki sinyal 3G dan yang digunakan oleh pengguna untuk mengakses pengguna kuota internet. Terdapat beberapa proses, yaitu dari pusat provider disambungkan melalui tower menunjukkan pengguna dengan cara melalui sinyal 4G. Sinyal 4G ini digunakan sebagai jaringan pada Telkomsel untuk para pengguna dan untuk sinyal 4G atau generasi keempat dari GPRS juga disebut LTE atau Long Range Evolution. Membesut kecepatan hingga 100 Mbps. Layanan Telkomsel 4G LTE memiliki kecepatan data akses mencapai 36 Mbps. Telkomsel secara konsisten mengimplementasikan roadmap teknologi 3G, HSDPA+, serta mengembangkan jaringan Long Range Evolution atau LTE. Secara rumus, 1 MB sama dengan 1000 KB, 1 bit sama dengan 8 bit. Dan sehingga jika paket unlimited memiliki kecepatan 1 MB, maka kecepatan yang akan kalian rasakan adalah sebesar 1125 KB atau kilobit. Hasil pembagian 1000 kilobit dibagi 8, jadi provider Telkomsel saat ini sangat banyak yang menggunakan. Karena banyaknya sinyal yang sampai pengguna, berikut merupakan ISP Telkomsel atau provider seluler yang terdapat pada gambar berikut. Tadi sedikit penjelasan tentang analisis konfigurasi jaringan internet. Mungkin cukup itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.